Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu ya, jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita hadir mengikuti pengajian rutin kita setiap subuh Jumat. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita yang pada bulan yang lalu kita membahas tentang dukhulu Adam wa Hawa al-jannah wa khurujuhuma minha, bahwa dimasukkannya Adam dengan Hawa di surga dan keduanya dikeluarkan dari surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana pada kajian kita yang lalu bahwa ada beberapa cara iblis menggoda Adam dengan Hawa dalam surga, sehingga yang pertama Adam dikeluarkan dari surga. Lalu yang kedua, ketika Adam dikeluarkan dari surga, dalam riwayat dia ditempatkan dulu di langit dunia, as-sama'ud dunia. Jadi di dalam ayat ini dikatakan fa akhrajahuma mimma kana fihi. Jadi ketika Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang dalam surga, fa akhrajahuma mimma kana fihi, dia dikeluarkan dari surga, ditempatkan di langit dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ternyata Adam dua kali itu diturunkan dari surga menuju ke langit dunia yang pertama. Yang kedua diturunkan dari langit dunia menuju ke bumi. Inilah dikatakan pada ayat ini, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adun, dan turunlah kamu ke bumi antara satu dan yang lainnya aduun, saling bermusuhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Qayyim berkata, haza ihbatu Adam wa Hawa wa iblis minal jannah.
bahwa adanya bentuk jamak dari ayat ini, kulnah bitu ba'dukum li ba'din adun. Ibnu Qayyim berpandangan bahwa yang diturunkan di situ bersamaan adalah Adam, Hawa, dan iblis. Bapak Ibu yang saya muliakan, pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat ini dalam bentuk jamak lebih daripada dua, li Adam wa Hawa wa zurriyatahuma, Adam, Hawa, dan keturunannya nanti di bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu sekira pendapat yang sangat masyhur adalah pendapat yang pertama, bahwa yang diturunkan dari langit dunia ke bumi ini yaitu bersamaan dengan Adam, Hawa, dengan iblis. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ba'dukum li ba'din adu, antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Bahwa dia masuk pada ayat ini adalah fa innal adawata allati zakarahallahu ta'ala innama huwa baina Adam wa iblis wa zurriyatahuma. Bahwa yang dimaksud di sini pada ayat ini yang bermusuhan ketika turun ke bumi adalah Adam dengan iblis atau syaitan, termasuk keturunannya Adam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Adam dengan Hawa tidak dimaksud dalam ayat ini mereka saling bermusuhan. Makanya dikatakan wa amma Adam wa zaujahu, adapun Adam dengan istrinya Hawa, fa innahu innama akhbara fi kitabihi annahu khalaqaha liyaskuna ilaiha. Bahwa Adam pada ayat ini bukan yang dimaksud dengan Hawa saling bermusuhan, karena Hawa diciptakan untuk Adam, tujuannya adalah liyaskuna ilaiha, untuk memberikan ketenangan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah, bahwa diciptakannya Hawa untuk Adam itu agar menjadi di antara keduanya mawaddah wa rahmah, terjadi cinta kasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya yang dimaksud pada ayat ini adalah al-adawatu bainal insanu wasyaitan. Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah permusuhan antara manusia dengan syaitan. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian lanjutan ayat ini, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Jadi setelah Adam diturunkan bersama Hawa ke bumi ini, dari langit dunia ke bumi ini, maka Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, bahwa tempat kalian adalah al-ard, qararun adalah bumi. Di bumilah kamu bisa bertempat tinggal, wa arzakun, dan diberi rezeki, wa ajalun, dan diberi batas waktu atau ajal. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa mata'un ilahin, adanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mata'un ilahin, bersenang-senang sampai waktu yang telah ditentukan. Makanya di ayat lain Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah berfirman, tamatta'u bi kufrika qalilan fa innaka min ashabin nar. Mau disampaikan kepada manusia, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, bi kufrika qalilan, kalau Anda ingkar, kalau Anda tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaka min ashabin nar, kamu hanya tempat kembalimu adalah neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Maka para ulama berpendapat bahwa in kita wa ajalakum summa tantaqilu minha lidaril lati khalaqtum wa khalaqat lakum, bahwa dunia ini Bapak Ibu yang saya muliakan adalah tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menghabiskan ajalnya. Setelah itu tantaqilu minha lidari, kemudian dipindahkan ke suatu tempat allati khalaqtum wa khalaqat lakum, yang tempat itu Allah ciptakan untuk kalian, yaitu kembali ke asalnya manusia. Apakah min ashabil jannah ataukah min ashabin nar, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dunia ini dikatakan mu'abbirun wa yatazawwadu minha, bahwa dunia ini Bapak Ibu yang saya muliakan bukan tempat selama-lamanya. Jadi pada hakikatnya perjalanan manusia itu awalnya tadi dari surga, lalu diturunkan ke langit dunia, lalu diturunkan ke bumi. Bumi ini adalah mu'abbirun, tempat lintasan. Kita hanya melintas sebentar sekali. Kita hanya melewati dunia ini sebentar sekali. Makanya dikatakan mu'abbirun wa yatazawwadu, dan tempat untuk mengambil bekal menuju kembali ke tempat yang semula kita. Apakah kita akan mendapatkan surga atau akan mendapatkan neraka, Bapak Ibu yang saya muliakan? Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim, bahwa pada hakikatnya manusia itu, tabiatnya manusia itu Bapak Ibu yang saya muliakan, melakukan pelanggaran. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam melakukan pelanggaran ketika dikatakan wala taqraba hashihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dia sudah jelas-jelas ditunjukkan oleh Allah, tetapi yang namanya godaan-godaan Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa saja kita akan tergelincir masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu Allah sangat menyayangi hambanya, maka dia membuka pintu-pintu taubat untuk hamba-hamba itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain dikatakan alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubatu min ibadi. Tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah itu yaqbalu taubah, maha menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan kasih sayang Allah terhadap hambanya, karena dia masih membuka pintu-pintu taubat. Dalam hadis Rasulullah dikatakan malam yugargir, sepanjang manusia napasnya tidak naik ke tenggorokan, dalam arti sakaratul maut, maka pintu-pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah keutamaan yang diberikan Allah kepada hambanya, dan inilah yang dipergunakan oleh Nabiullah Adam, yang membedakan dengan iblis. Mengetahui kesalahannya lalu dia tidak mau taubat, tapi Adam mengetahui kesalahannya dengan Hawa, begitu dia tahu, maka ketika dibukakan pintu taubat, Adam dan Hawa mempergunakan pintu taubat ini sehingga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, at-taubatu bimanzilatis sabun. Ulama memberikan interpretasi bahwa, analogi bahwa taubat itu bagaikan sabun. Maka ma'anna sabuna yazilul awsakhus zahirah, bahwa sabun itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang nyata, yang kelihatan. Pakadzalika taubat tuzilul awsakhul batinah.
Akan tetapi taubat itu Bapak Ibu yang saya muliakan, membuang kotoran-kotoran secara batiniah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa faman tabi'a hudaya minkum, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Di mana petunjuk Allah yang bisa kita dapat? Yaitu bi'an amana bi rusuli, beriman kepada rasul-rasul yang aku telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubi, dan beriman kepada kitab-kitab yang aku telah turunkan. Saya kira ini menjadi rukun iman bagi kita. Wahtada bihim, lalu mengikuti petunjuk. Kalau kita umat Muhammad mengikuti petunjuk Al-Quran, wahtada bihim, apa yang diterangkan dalam Al-Quran, lalu kita mengikuti dan memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Wabitasbiki bijamail ahbari rusuli, dan membenarkan apa yang telah diberitakan oleh rasul-rasul, wal kutub, dan kitab-kitab, wal imtisali wa awamirillah, dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itulah mereka mendapatkan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di ayat lain dikatakan Bapak Ibu yang saya muliakan, allazina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata rabbuna Allah, engkau adalah Tuhan kami, adalah Tuhan yang kami sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, lalu kita istiqamah. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya setelah kita berjanji di hadapan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, janji ini selalu kita ulang Bapak Ibu yang saya muliakan, sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Setelah kita berjanji alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, kami bersaksi di hadapan Allah, maka janji ini kita selalu ulangi setiap kali kita sholat. Di dalam surah Al-Fatihah, makanya dalam surah Al-Fatihah dikatakan Bapak Ibu yang saya muliakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholatnya orang yang sholat lalu dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Fatihah selalu kita mengulangi janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hamba yang senantiasa melaksanakan janji ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau lah yang kami sembah ya Rabb, dan engkau pula tempat kami memohon. Maka mereka ini dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, di akhir hayatnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika malakal maut akan mencabut nyawanya, apa yang dikatakan? Allah takhafu wa la tahzanu, kamu tidak boleh takut dan kamu tidak boleh bersedih. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa fa imma yatiyannakum minni huda, maka barang siapa di antara kamu mengikuti petunjukku. Kalau dalam umat Muhammad yang terada dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka jangan takut. Di akhir hayatnya manusia diberikan berita gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Oleh sebab itu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mendapat agwaina, godaan-godaan dari setan, lalu kita terjerumus ke dalamnya, maka Allah masih membuka pintu-pintu taubat. Maka pergunakanlah pintu taubat ini untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagaimana bisa diterima taubatnya, sebagaimana isyarat dalam surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami menzalimi diri kami ini. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami akan rugi nanti pada hari kemudian ketika manusia-manusia kembali ke asalnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mendapatkan al-khauf, ketakutan, dan al-huzn, kesedihan di akhir kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Tentu sebelum kita mengakhiri pengajian kita ini, kalau ada yang ingin memperjelas lanjutan pelajaran kita pada subuh hari ini, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Silakan. Bapak Bian sebelah-kan, sebenarnya ini pertanyaan di bagian fikih, tapi tidak mengapa karena ditanyakan mengenai masalah sholat witir yang kadang katanya dilakukan sekalian langsung 3 kali dan kadang dilakukan dua kali dulu baru 1 kali. Apakah itu juga witir? Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu saya sampaikan bahwa sholat witir itu mulai dari 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat sampai 11 rakaat. Cuma ketika kita melakukan 3 rakaat ada 2 cara, sebagaimana riwayat Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah kalau salat witir itu langsung 3 kali. Ini riwayatnya Aisyah. Saya pernah sampaikan bahwa ada 2 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi patokan bagi kaum muslimin, yaitu istri Nabi Aisyah karena dia selalu bersama Rasulullah di dalam rumah. Yang kedua Abi Hurairah karena dia adalah senantiasa mendampingi Rasulullah. Begitu dia keluar dari rumah, Abi Hurairah sudah lari ambil sandalnya baginda Rasulullah. Nanti dia tidak bersama dengan Nabi kalau masuk kembali ke rumahnya. Makanya ketika Abi Hurairah meriwayatkan tentang sholat witir mengatakan 2 rakaat, yang kalau 3, 2 rakaat lalu ditambah 1. Nah, kalau 1 rakaat tidak ada masalah. Kalau dilaksanakan 5 rakaat masna 2 rakaat lalu 2 rakaat lalu ditambah 1, 5 rakaat. Kalau 7 rakaat begitu juga, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lalu ditutup dengan 1 rakaat. Jadi hanya yang 3 rakaat 2 riwayat yang menyinggung, dan inilah yang banyak kita lakukan. Nggak hanya salat witir 3 rakaat, padahal salat witir itu bisa sampai 11 rakaat. Bagaimana kalau 3 rakaat? Saya kira niatnya tidak ada masalah. Shalli sunnatal witri salah rakaatin mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Yang banyak pertanyakan yang 2 lalu 1. Bagaimana niatnya? Karena yang namanya witir itu ganjil-ganjil. Sementara kalau 2 tambah 1 berarti 2 tidak ganjil, tambah 1 baru ganjil. Makanya ulama memberikan cara bagaimana cara niatnya. Usalli sunnatal minal witr rakaatain. Salli sunnatam minal, min maksudnya di sini bagian dari 1.
Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi menjadi 3 juga. Shalli sunnatan minal witr raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu solusinya, karena banyak yang mempertanyakan bagaimana niatnya. Tetapi kata ulama, kalau tidak menyebutkan minnya, kalau niat usalli sunnatan, misalnya usalli sunnatal witr, lupa menyebutkan minnya atau memang tidak menyebutkan, ulama kembali kepada yang dinilai itu adalah an-niyatu fil qalbi, bukan fil lisan. Niat itu ada di hati, bukan pada lisan. Lisan hanya mengantar niat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ucapan itu hanya mengantar niat. Kalau ucapannya salah, dalam hatinya benar, itulah yang dihitung sebagai niat. Tetapi kalau benarnya usolli sunnatal minal witr, kalau dari lisannya saya niat sholat sunat bagian daripada witir 1, maka terhitung juga 3. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi memang ada 2 riwayat. Riwayatnya Aisyah langsung 3 rakaat, riwayatnya Abi Hurairah 2 tambah 1. Tapi salat witir itu bukan hanya terbatas 3 rakaat, bisa 5, 7, 9 dan 11. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin agak di luar juga dari tema tadi Pak Kiai. Mungkin sudah menjadi tradisi kenegaraan kita, ataukah menjadi perintah undang-undang bahwa setiap orang yang mau diangkat jadi pemimpin itu diambil sumpahnya, yang antara lain mengatakan bahwa akan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan tidak akan menerima sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan jabatannya. Di lain pihak sekarang bertebaran janji, apakah itu janji dari caleg, janji dari mulai dari bupati, gubernur sampai calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya Pak Ustaz, yang pertama, apa perbedaan janji dengan sumpah menurut pandangan agama? Yang kedua, apa ganjaran yang paling rendah sampai yang paling berat orang yang melanggar janji dan sumpah? Mohon maaf kalau kita lihat sekarang bahwa sampai sekarang ini saya belum pernah membaca dan belum pernah mendengar ada orang yang diputus melalui pengadilan yang pelanggar janji dan sumpah. Kembali pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan agama tentang pelanggar sumpah dan janji ini? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa janji dan sumpah apalagi dipersaksikan dengan nama Allah itu sangat berat. Ketika kita melanggar, tentu konsekuensinya adalah dosa besar, karena melanggar janji dan sumpah. Kalau hanya sekadar janji itu masih rendah, tapi ketika mengikut sumpahnya ini yang lebih berat. Misalkan ghaliza, jadi perjanjian kita yang dipersaksikan di hadapan Allah itu dikatakan misalkan ghaliza, perjanjian yang kuat. Makanya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dia akan berjanji dan bersumpah di hadapan penghulu, maka itu dikatakan misalkan ghaliza. Maka seluruh janji dan sumpah yang kita langgar itu adalah suatu dosa besar yang kita lakukan. Untung Allah mengajari Nabiullah Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Jadi ketika Nabiullah Adam sudah melakukan pelanggaran besar, fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin, Allah memberikan sebuah kalimat
mengajari sebuah kalimat kepada Nabiullah Adam. Kalimat apa itu? Syekh Abu Syahbah mengatakan bahwa kalimat yang diajarkan oleh Adam ketika melakukan dosa besar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini harus kita senantiasa baca setiap saat kita sholat, karena kita tidak tahu dalam kehidupan kita ini bisa saja melakukan kesalahan, disadari atau tidak. Tapi pada intinya Allah masih membuka pintu taubat. Ketika kita melanggar janji dan sumpah, wajar sebagai manusia bisa saja mendapat godaan, tetapi kita berharap sebelum mengakhiri hayat kita ini kita istighfar dan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Makanya beruntunglah orang-orang yang PNS yang sudah pensiun diberi kesempatan untuk taubat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka sangat beruntung orang-orang yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai tugas kewajiban negara. Dia sudah pensiun, mudah-mudahan senantiasa istighfar dan taubat, dan ini menutupi segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, makanya di ayat lain dikatakan kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Muhammad, sampaikan kepada seluruh hambaku, kalau ada yang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, dosa besar, sebesar apapun dosa dia lakukan, sampaikan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan karena Allah Maha Pengampun. Jadi inilah cinta kasihnya Allah kepada hambanya. Seberat apapun yang kita lakukan dengan pelanggaran janji dan sumpah, tetapi Allah masih membuka pintu taubatnya. Kata Rasulullah, yaqbalu taubatil abd malam yugargir. Masih diterima taubatnya seorang hamba selama dia napasnya tidak naik ke tenggorokan, dalam arti sakaratul maut. Saya kira seperti itu. Itulah hikmah dikatakan fatalaqa adama mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena siang telah datang, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh hari ini kita senantiasa mendapat hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan doa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna sina wa akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala allazina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.